Nyicil kue lebaran yuk, biar toplesnya nggak kosong. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku mau buat cemilan lebaran biar toplesku itu nggak kosong ya teman-teman. Cileh. Jadi ini aku tadinya mau bikin kue bawang. Biasanya aku bilangnya itu kue bawang ya teman-teman, karena bahan utamanya itu pakai bawang putih dan juga tepung. Nah, ini tadinya mau aku bentukin kayak tusuk gigi gitu. Kalau biasanya orang-orang bilangnya tusuk gigi ya. Tapi ini bakalan aku bentuk pakai garpu yang lebih gampang aja. Nah, bahan-bahannya bisa dilihat tadi ya di awal. Lanjut kita mau mulai ngadonin. Nah, ini tadi ada 1 butir telur udah kita ceplok ke dalam baskom. Terus 1 sendok makan margarin dikocok-kocok dulu ya. Terus kita campur sama ini dia bawang putihnya. Aku pakai bawang cutting sekitar 3 buah aja, 3 siung ya, nggak banyak-banyak. Bisa juga diganti pakai bawang putih bubuk sesuai selera. Lanjut, setelah kita aduk-aduk, kita tambahin perbumbuannya. Ini dia, ada masako, garam, dan juga aku kasih micin ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin micin secukupnya aja karena garamnya itu udah ada di dalam bawang putihnya ya, waktu aku halusin bawang putihnya. Jadi pokoknya semuanya masako, garam, micin itu secukupnya aja. Lanjut kita masukin ini dia, biar aromanya itu tambah enak dan rasanya tambah enak. Kita tambahin sama daun seledri. Aku pakai sekitar 3 batang ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau udah kita aduk-aduk, kita tambahin ini dia tepung tapioka sebanyak 50 gram. Nah, ini aku takaran sendok ya, kira-kira sekitar 5 sendok makan. Setelah kita tuang semuanya, kita bersihkan dulu itu, jangan sampai sisa-sisa tepungnya itu ketinggalan di mangkok, karena mangkoknya itu agak lembab ya teman-teman, jadi tepungnya itu agak lengket di mangkoknya. Terus kita aduk-aduk dulu. Oh iya, tips dari aku ya, kalau misalnya kalian mau buat ini, jangan lupa tepungnya itu diayak dulu. Sebenarnya nggak diayak nggak apa-apa, tapi biar lebih enak aja gitu ya, biar nggak banyak yang gumpal-gumpal. Setelah kita aduk-aduk, kita tambahin sama tepung terigu. Aku pakai tepung terigunya itu sekitar 200 gram aja. Kalau takaran sendok sekitar 20 sendok makan. Nah, setelah tepung terigunya masuk, jadi jangan lupa diaduk-aduk terus ya, biar semua bahannya itu tercampur. Nah, ini dia bahan yang terakhir. Jadi kita tuh nggak pakai air ya teman-teman. Kita itu pakainya santan aja, 1 saset. Aku pakai santan instan merek itu ya. Dan kita masukinnya perlahan, ingat ya, perlahan, jangan langsung dicemplungin guys. Jadi ini kita aduk-aduk karena adonannya itu mulai agak berat, jadi sendoknya kita bersihin dari adonan. Lanjut kita uleni pakai tangan, dan pastikan tangan kita itu udah bersih ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya aku udah cuci tangan. Nah, ini lanjut kita uleni pakai tangan. Kita aduk-aduk, santannya itu juga masukinnya perlahan ya guys. Kita uleni, dan juga niat tips dari aku, misalnya kalian mau gorengnya siang gitu ya, nah kalau bisa tuh diadoninya sebelum imsak ya teman-teman, karena nguleni itu butuh tenaga, biar habis nguleni itu nggak lemes ya. Tapi karena ini aku adonannya cuma sedikit ya, cuman sekitar 250 gram tepung, jadi nggak terlalu banyak, jadi aku masih kuat lah nguleninya, cuma sedikit gini kan. Nah, ini step terakhir, kita cemplungin semuanya santannya ya sampai habis. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau langsung dicemplungin, cuman kalau aku sih
bertahap kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa bertahap aja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi resepnya ini aku lihat di YouTube ya teman-teman. Jadi modal YouTube doang. Dan alhamdulillah jadi ini dia adonannya udah selesai. Jadi ini adonannya itu aku pitilin kayak gini ya, kecil-kecil dulu biar semuanya itu merata ukurannya waktu digoreng nanti. Jadi lebih enak itu pakai sendok takar ya kalau teman-teman punya. Jadi semua ukuran itu bisa sama. Jadi nggak harus dipitilin dulu kayak gitu. Jadi langsung ambil pakai sendok takar, udah deh langsung dicetak. Dan ini dia, wow, alhamdulillah jadi guys. Terus saran aku juga ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya cetakan yang ada tuh kan cetakan kayak gini, tapi aku nggak tahu namanya apa, cetakan pokoknya buat ini nih bikin kayak gini nih pokoknya kue bawang ciput gitu. Ada dia tuh bergerigi, nah pakai itu lebih enak, jadi bisa kayak lebih tipis karena dia itu agak lebar ya teman-teman. Jadi dia tuh bentuknya juga lebih cantik, bisa dimiringin juga. Kalau pakai sendok garpu itu kan dia lebarnya cuma segitu ya, nggak terlalu lebar, tapi ya nggak apa-apa lah karena aku nggak punya, jadi aku pakai sendok garpu aja. Kita harus memanfaatkan barang yang ada ya teman-teman. Oh ya, ada juga yang bikin kue garpu ini tuh garpunya dibalik ya, nggak kayak aku gini. Karena aku nggak tahu ya teman-teman, jadi aku tuh pakai garpunya kayak gitu. Ada aku lihat lagi setelah aku selesai bikin ini tuh, aku lihat di YouTube itu sendok garpunya itu dibalik, jadi kayak lebih bagus gitu kali ya. Dia tuh gimana gitu. Kalau ini tuh agak-agak ya gitulah. Susah aku menjelaskannya guys. Oh ya, kenapa kita pakai tepung tapioka? Jadi biar rasanya itu lebih crunchy ya teman-teman, lebih kriuk. Dan setelah buka puasa itu aku cicipin, emang bener rasanya lebih kriuk dan rasanya pas banget ya, nggak keasinan juga. Nah ini dia udah selesai, kita nyetakinnya, siap digoreng. Dan sebelum digoreng itu kita taruh di wadah dulu ya teman-teman, biar enak masukin ke wajannya. Jadi nggak harus satu-satu gitu. Tara, jadi minyaknya ini udah agak panas ya, kita masukin bahan yang udah kita cetakin tadi. Nah, dan juga kalau udah dimasukin ke wajan jangan langsung diaduk, nanti dia kayak kerupuk alias ngembang, jadi dia bentuknya nggak bakalan jadi ciput lagi ya teman-teman. Jadi kita itu ngaduknya kalau dia itu udah kayak setengah matang gitu, jadi luarnya itu udah agak garing, baru kita aduk ya, biar dia makin cantik, biar dia nggak ngembang, nggak kebuka. Tuh kan ada yang kebuka kan. Nah ini dia proses menggorengnya dan udah jadi, ini dia. Oke, segini dulu video dari aku, terima kasih yang udah nonton, bye bye.